Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Homera dari kelas pendidikan Biologi ICP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Adapun soal pertama yaitu prokariot sangat mudah teradaptasi dengan lingkungannya. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk adaptasi prokariot yang memungkinkan organisme ini dapat sintas pada lingkungan yang bahkan pada lingkungan ekstrim sekalipun. Adapun jawabannya yang pertama yaitu kokus. Nah, kokus ini merupakan prokariot yang berbentuk bulat. Prokariot ini dapat hidup sendirian, berpasangan atau diplococcus, membentuk rantai dari banyak sel atau streptococcus, dan berada dalam gugus yang mirip kumpulan buah anggur atau disebut dengan staphylococcus. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bacillus. Bentuk bacillus merupakan prokariot yang berbentuk batang. Prokariot ini biasanya soliter, namun pada beberapa bentuk bacillus tersusun menjadi rantai atau streptobacillus. Kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga yaitu spiral. Nah, prokariot spiral ini mencakup spirilia yang berkisar dari bentuk seperti koma hingga kumparan panjang. Dan spiroseta yang berbentuk seperti pembuka gabus atau sem yang diwarnai. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya keanekaragaman genetik prokariot. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tingginya keanekaragaman genetik prokariot, yang pertama, reproduksi yang cepat dan mutasi. Dalam spesies yang bereproduksi secara seksual, general alel baru melalui mutasi baru. Jarang terjadi pada satu gen tertentu. Sebagian gantinya, kebanyakan variasi genetik pada populasi seksual dihasilkan dari cara alel-alel yang telah ada sebelumnya, disusun dalam kombinasi-kombinasi yang baru selama meiosis dan fertilisasi. Prokariot tidak bereproduksi secara seksual, sehingga jika dilihat sekilas, variasi genetiknya yang luas akan tampak membingungkan. Setelah serangkaian pembelahan yang berulang-ulang, sebagian besar sel keturunan identik secara genetik dengan sel induk awal. Akan tetapi, akibat insersi, delesi, dan substitusi pasangan basa dalam DNA-nya, beberapa sel keturunan dapat berbeda secara genetiknya. Nah, poin pentingnya adalah bahwa mutasi-mutasi baru, walaupun jarang secara individu, dapat meningkatkan keanekaragaman genetik pada spesies seperti E. coli yang memiliki masa generasi singkat dan ukuran populasi yang besar. Keanekaragaman ini pada gilirannya dapat menyebabkan evolusi yang cepat. Individu-individu yang secara genetik lebih siap untuk lingkungan lokalnya cenderung sintas dan bereproduksi lebih baik daripada individu-individu yang kurang cocok. Faktor selanjutnya yaitu rekombinasi genetik. Walaupun mutasi baru merupakan sumber utama variasi dalam populasi prokariotik, keanekaragaman lain tambahan muncul dari rekombinasi genetik. Pengombinasian DNA dari dua sumber. Pada eukariota, proses seksual meiosis dan fertilisasi mengombinasikan DNA dari dua individu dalam satu zigot. Namun, meiosis dan fertilisasi tidak terjadi pada prokariot. Sebagai gantinya, tiga proses lain yaitu pertama transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga konjugasi. Nah, ketiganya ini dapat menggabungkan DNA prokariotik dari individu-individu yang berbeda. Kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan pengelompokan prokariot berdasarkan caranya memperoleh energi. Yang pertama yaitu fotoautotrof. Fotoautotrof merupakan organisme fotosintetik yang menangkap energi cahaya dan menggunakannya untuk mendorong sintesis senyawa-senyawa organik dari CO2 atau senyawa karbon anorganik lain, misalnya bikarbonat atau HCO3-. Cyanobacteria dan banyak kelompok prokariot lainnya merupakan fotoautotrof, seperti halnya dengan tumbuhan dan alga. Selanjutnya, poin kedua,
yaitu kemoautotrof. Kemoautotrof hanya memerlukan senyawa organik seperti CO2 sebagai sumber karbonnya. Akan tetapi bukannya menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Kemoautotrof mengoksidasi zat anorganik, misalnya hidrogen sulfide, H2 atau H2S, kemudian amonia NH3 atau ion besi Fe2+. Mode nutrisional ini unik bagi prokariot tertentu. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu fotoheterotrof. Fotoheterotrof mengumpulkan energi dari cahaya namun harus memperoleh karbon dalam bentuk organik. Mode ini unik bagi prokariot laut dan halofilik atau penyuka garam tertentu. Selanjutnya poin yang keempat yaitu kemoheterotrof. Kemoheterotrof harus mengonsumsi molekul organik untuk memperoleh energi maupun karbon. Mode nutrisional ini tersebar luas di antara prokariot, fungi, prokariot. Adapun fungi, hewan, dan kebanyakan protista, dan bahkan sejumlah tumbuhan parasit juga merupakan kemoheterotrof. Selanjutnya pertanyaan keempat, gambarkan filogeni prokariot, lalu buatlah tabel yang membedakan domain archaea dan bakteri. Dapat dilihat pada slide, gambar yang berada di sebelah kiri merupakan filogeni prokariot. Nah, nenek moyang bersifat universal. Nah, domainnya terbagi atas 3, yaitu domain eukariot, domain archaea, dan domain bakteria. Domain yang pertama yaitu domain eukariot. Domain eukariot ini tidak terbagi. Kemudian lanjut ke domain archaea. Domain archaea ini terbagi atas 4, yaitu Chorioceota, Euryarchaeota, Crenarchaeota, dan Nanoarchaeota. Kemudian lanjut ke domain bakteria, terbagi atas Proteobacteria, Siamidia, Spiroseta, Cyanobacteria, dan bakteri gram positif. Selanjutnya pada gambar kedua, yang dimana gambar kedua ini merupakan tabel yang membedakan domain archaea, bakteria, dan eukariot. Nah, karakteristik yang pertama yaitu membran inti. Membran inti pada bakteria dan archaea tidak terdapat, sedangkan pada eukariot terdapat. Kemudian karakteristik yang kedua, organel terselubung membran. Pada bakteria dan archaea tidak terdapat, sedangkan pada eukariot terdapat. Karakteristik yang ketiga, peptidoglikan di dinding sel. Pada bakteria terdapat peptidoglikan di dinding selnya, sedangkan pada archaea dan eukariot tidak terdapat. Selanjutnya lipid membran. Lipid membran ini terdapat pada bakteria, hidrokarbonnya itu tak bercabang. Archaea, sejumlah hidrokarbonnya itu bercabang. Sama halnya dengan eukariot, hidrokarbonnya tak bercabang. Kemudian lanjut ke polimerasi RNA. Pada polimerasi RNA ini pada bakteria terdapat hanya satu jenis. Sedangkan pada archaea dan eukariot terdapat beberapa jenis polimerase RNA. Selanjutnya karakteristik. Karakteristik asam amino inisiator untuk sintesis protein. Pada bakteria asam aminonya itu formil metionin, sedangkan pada archaea dan eukariot metionin. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu intron dalam gen. Pada bakteria amat jarang, sedangkan pada archaea dan eukariot ada pada beberapa gen. Selanjutnya respon terhadap antibiotik dan streptonisin dan chloramphenicol. Pada bakteria pertumbuhannya terlambat, kemudian pada archaea dan eukariot pertumbuhannya tidak terhambat. Selanjutnya histon yang berasosiasi dengan DNA. Pada bakteria tidak terdapat, sedangkan pada archaea dan eukariot terdapat pada beberapa jenis. Selanjutnya karakteristik kromosom yang melingkar. Pada archaea dan bakteria terdapat, sedangkan pada eukariot tidak terdapat. Selanjutnya pertumbuhan pada suhu. Selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu pertumbuhan pada suhu lebih dari di atas 100 derajat Celcius.
Pada bakteria dan eukariot tidak dapat tumbuh, tidak dapat hidup, sedangkan pada archaea beberapa spesiesnya dapat bertahan. Soal kelima yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik kelompok bakteri gram negatif. Nah, pada bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit dan lebih kompleks secara struktural dengan membran luar yang mengandung lipoposakarida atau karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Nah, pada karakteristik yang pertama yaitu bagian lipid dari lipoposakarida dalam dinding berbagai bakteri gram negatif yang bersifat toksik yang menyebabkan demam atau shock. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik yang kedua, membran luar dari bakteri gram negatif membantu melindungi bakteri dari sistem pertahanan tubuh. Kemudian karakteristik yang ketiga, bakteri gram negatif cenderung lebih resisten terhadap antibiotik daripada spesies gram positif karena membran luar menghalangi obat yang masuk. Baik, itulah tadi jawaban dari soal evolusi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.